Sebelum mulai menyimak, ada baiknya selalu diingat bahwa reading ini bersifat general dan tidak resonate untuk semua orang. Energi dalam reading ini bisa jadi terbolak-balik, mohon ambil baiknya dan tinggalkan yang tidak baik. Reading ini bukan hanya tentang koneksi antara feminin dan maskulin, koneksi ini sepertinya juga sering terjadi antar sesama teman atau sahabat. Energi ini berasal dari seseorang yang sedang jatuh cinta. Dia sedang merasakan gugup, gelisah, dan cemas akibat dari jatuh cinta. Emosi yang dirasakan seperti sedang menaiki roller coaster, tiba-tiba naik sangat tinggi atau tiba-tiba turun drastis. Kebahagiaan dari terjalinnya koneksi akan menimbulkan rasa bahagia yang membawa perasaan melambung sangat tinggi. Tetapi rasa penasaran dan sering bertanya-tanya apa yang dia rasakan tentang diriku, kembali menurunkan perasaan jauh ke dasar. Walaupun sebenarnya jiwa kalian tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ego kalian menciptakan keraguan tentang diri sendiri. Jadi, sebenarnya jauh di lubuk hati kalian mengetahui jawaban sebenarnya dari semua pertanyaan, tetapi ada penyangkalan yang tercipta akibat ego yang masih kuat. Karena kartu yang keluar di sini menunjukkan bahwa jiwa tahu tentang perasaan diri sendiri dan perasaan orang yang kalian pikirkan. Begitu pula sebaliknya, jiwa orang yang kalian pikirkan mengetahui jawaban yang ada dalam hatinya. Bahkan jiwa kalian dan orang yang kalian pikirkan ini sebenarnya tahu kebenaran, tetapi tetap saja ada keraguan dan rasa gugup serta antisipasi yang dibangun oleh ego. Menurut saya hal ini diperparah oleh adanya jarak. Kartu-kartu berikutnya nanti akan memperjelas tentang jarak tersebut. Kartu berikutnya tentang cakra ketujuh yang menandakan bahwa kalian berdua memang ditakdirkan untuk bertemu. Dan alasan terbesar orang yang kalian pikirkan ini masuk ke dalam circle kalian adalah untuk menghancurkan sesuatu yang tidak baik dan tidak berguna. Perlu diingat bahwa bukan hanya pemuka agama atau orang-orang yang kita anggap alim yang bisa membimbing menuju kebaikan. Semua yang hadir dalam hidup kita juga memiliki pesan terselubung, tergantung dari tingkat kedewasaan kita yang bisa menangkap arti kehadiran seseorang. Seperti yang terjadi pada reading ini, pertemuan kalian berdua ditakdirkan untuk menghilangkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan membuka sesuatu yang baru. Mungkin saja sesuatu yang tidak bermanfaat itulah yang selama ini membuat hidup kalian jalan di tempat. Pertemuan kalian dengan orang ini terjadi dalam suatu perjalanan, atau tidak terduga, atau diperkenalkan oleh teman, yang jelas kalian tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang kalian pikirkan ini. Ada sesuatu di sini yang menunjukkan hal tersebut, yaitu ketidakmungkinan menurut akal, menjadi mungkin karena adanya perantara atau pergerakan. Jika kalian sedang menjalin koneksi dengan seseorang, maka orang yang kalian pikirkan ini mendorong kalian untuk meninggalkan seseorang yang tidak bermanfaat dan tidak menghargai kalian. Atau dia memaksa kalian meninggalkan kebiasaan yang tidak baik yang sudah lama membelenggu kalian. Dia merubah cara pandang kalian terhadap banyak hal. Mohon perhatikan, di reading ini yang terjadi adalah energi. Artinya, energi dari kalian dan orang ini mampu menggerakkan kalian walaupun belum terjadi hubungan resmi secara fisik. Jadi, bukan karena sudah terjalin suatu hubungan secara fisik yang memaksa diri berubah. Beberapa dari kalian yang resonate, orang ini bisa menggerakkan kalian untuk mengakhiri hubungan cinta dengan seseorang yang merugikan dan menyakiti. Hubungan cinta yang sudah lama terjalin itu sebenarnya menjatuhkan harga diri bahkan merendahkan kalian. Tetapi semenjak mengenal orang ini, kalian akhirnya bisa mengetahui hal tersebut dan berani mengakhiri. Dalam reading ini terasa juga bukan hanya hubungan cinta, tetapi juga hubungan dengan seorang teman atau keluarga yang merugikan, yang akhirnya bisa diakhiri. Beberapa dari kalian juga akan mengalami peningkatan dalam karir dan finansial semenjak bertemu orang ini.
Kartu cakra ketujuh tadi menandakan bahwa cara berpikir kalian benar-benar berubah, seolah kalian mendapatkan penerangan di cakra mahkota. Tetapi, ego kalian diuji semenjak bertemu orang ini. Mungkin karena sikap orang ini yang lebih memahami situasi atau sudah jauh lebih dewasa daripada kalian, sedangkan kalian masih belum keluar sepenuhnya dari diri lama, maka kalian sering menganggap orang ini tidak sepenuhnya menginginkan kalian. Diri lama kalian yang terbiasa direndahkan, akhirnya membentuk ego yang terkadang menilai bahwa orang ini juga ingin merendahkan kalian, atau sama dengan orang lama. Jadi, jika ada perubahan sikap pada orang ini sedikit saja, maka ego kalian akan mengambil alih perasaan kalian sepanjang hari. Lalu bagaimana perasaan orang ini terhadap kalian? Dari kartu yang keluar yaitu kartu The Sun, kartu ini menunjukkan bahwa dia merasa bahagia bertemu kalian dan ingin menjadikan kalian awal baru. Sama seperti kalian, hidupnya sebelum terjadi pertemuan juga mengalami kemacetan. Ada kebuntuan atau rutinitas dalam hidupnya yang sangat melelahkan yang mulai terbuka dan membuatnya merasakan hidup yang baru. Kehadiran kalian menjadi sesuatu yang baru yang membuatnya sangat bersemangat ingin memulai circle baru. Dia seperti orang yang ingin masuk ke dalam bab baru yang bergairah namun penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Orang ini sepertinya tidak memiliki banyak teman atau dia sangat pemilih dalam berteman. Baginya kalian seperti teman baik untuknya yang sesuai dengan yang diharapkan oleh jiwanya. Sudah sangat lama orang ini menanti sosok seperti kalian untuk menemaninya dalam menghadapi semua hal di kehidupan. Sama seperti yang kalian rasakan, yaitu, orang ini bisa merubah cara pandang kalian, orang ini juga merasa kalian bisa masuk dengan mudah dalam kehidupannya, dan menghancurkan semua kebuntuan hidupnya. Gambaran kalian baginya adalah potongan kedamaian, kebebasan, dan penerangan. Kartu berikutnya yang keluar di reading ini memberitahukan bahwa dalam koneksi ini, kalian berdua sama-sama ingin orang lain mengetahui koneksi yang kalian berdua rasakan. Kalian ingin orang lain tahu bahwa kalian sedang menjalin koneksi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan orang yang kalian pikirkan ini mampu merubah kalian menjadi lebih baik. Sama seperti orang ini, dia juga ingin orang lain tahu bahwa dia merasakan sesuatu yang berbeda, dan menemukan jalan keluar dari kebuntuan hidupnya karena kehadiran kalian. Disadari atau tidak, kalian berdua sering membicarakan satu sama lain kepada teman atau keluarga. Kalian sering membicarakan orang ini, begitupun orang ini sering membicarakan kalian. Seolah tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah mencapai kepuasan dalam membicarakan satu sama lain. Apakah itu tentang pertemuan yang tidak terduga, atau kelebihan yang dimiliki, atau rasa gelisah yang dirasakan hari itu karena melihat status di media sosial? Salah satu di antara kalian atau keduanya sama-sama sering melihat profil di media sosial terutama di malam hari. Sekali lagi terbaca dari susunan kartu, salah satu atau keduanya berada dalam situasi sangat sulit sebelum terjadi pertemuan. Pertemuan yang terjadi seperti ledakan yang menghancurkan sistem lama sekaligus menciptakan awal baru. Ada kecemburuan besar dalam koneksi ini, itu menandakan ada jarak yang masih terbentang di antara kalian berdua yang menciptakan prasangka-prasangka. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ada jarak dalam koneksi ini. Jarak itu bisa saja secara fisik yaitu perbedaan domisili, atau jarak secara energi yaitu hati yang belum menyatu. Itu sebabnya kalian dan orang ini secara sadar atau tidak saling memanifestasi persatuan. Akibat dari saling memanifestasi tadi, apapun yang menghalangi penyatuan akan dihancurkan. Karena itu jika kalian merasa ada banyak hal yang berubah, atau sesuatu memaksa kalian mengakhiri hubungan lama dengan seseorang, bisa jadi itu adalah akibat dari manifestasi tadi.